Selamat datang kembali di cerita bayangan malam, tempat di mana bulu kudukmu akan merinding dan imajinasimu melayang jauh. Malam ini, kami akan mengajakmu menyelami sebuah kisah nyata yang dialami oleh salah satu pendengar setia kami, Reza, seorang mahasiswa yang awalnya tak percaya pada hal mistis. Bersiaplah, karena episode kali ini, bayangan putih di arum kembang, akan membawa kita ke sebuah kafe baru yang menyimpan misteri, dan perjalanan pulang yang tak akan pernah terlupakan di dinginnya malam arum kembang. Apakah kamu siap menghadapi teror yang mengintai di balik senjakala? Mari kita mulai. Namaku Reza, seorang mahasiswa yang berusaha menyeimbangkan antara tugas kuliah yang menumpuk dan kehidupan sosial yang tak kalah penting. Aku kuliah di salah satu universitas ternama di kota Arum Kembang, kota yang terkenal dengan udaranya yang sejuk dan bangunan-bangunan tuanya yang menyimpan banyak cerita. Rutinitas kami, para mahasiswa, tak jauh-jauh dari diskusi tugas yang kadang membosankan, obrolan santai yang seringkali tak jelas arahnya, hingga sesi kongkow di tempat-tempat asyik untuk melepas penat. Kebetulan, salah satu teman dekatku, Rio, baru saja membuka sebuah kafe. Kafe ini bernama Aksara, sebuah nama yang menurutku sangat pas untuk tempat berkumpulnya pemikiran dan ide-ide kreatif, tempat di mana kata-kata bisa menjelma menjadi inspirasi. Selain karena pemiliknya adalah Rio, Kafe Aksara memang punya daya tarik tersendiri yang sulit untuk ditolak. Suasananya yang hangat dan akrab, dengan dekorasi buku-buku antik yang tertata rapi di setiap sudut ruangan, seolah membisikkan cerita-cerita lama yang terlupakan. Aroma kopi yang semerbak, bercampur dengan wangi kayu manis dari kue-kue yang baru dipanggang, menciptakan suasana yang menenangkan dan membuat siapapun betah berlama-lama di sana. Hidangan ringan yang disajikan pun tak kalah menggugah selera, mulai dari camilan tradisional hingga hidangan modern yang unik. Rasanya, sudah hampir seminggu sejak Kafe Aksara resmi dibuka, dan aku nyari setiap malam mampir ke sana, menjadikannya markas baru untuk berkumpul bersama teman-teman. Aku merasa seperti menemukan oase di tengah hiruk-pikuk kehidupan kampus. Malam itu, dinginnya udara arum kembang mulai menusuk kulit, membuatku sedikit menggigil saat berjalan menuju kafe. Aku sudah berjanji dengan teman-teman lain untuk bertemu di Kafe Aksara, membahas tugas kelompok yang deadline-nya semakin dekat. Saat tiba di area parkir, beberapa motor teman-temanku sudah terparkir rapi. Aku melihat Tia dan Bima melambaikan tangan dari salah satu meja di sudut kafe, meja favorit kami yang terletak di dekat jendela besar yang menghadap ke jalan. Segera aku menghampiri mereka, dan obrolan ringan pun dimulai, bercampur dengan sedikit keluhan tentang tugas yang terasa tak ada habisnya. Namun, tak lama berselang, aku mulai merasakan keanehan. Kafe Aksara yang biasanya ramai dan penuh tawa, malam itu terasa begitu sepi. Hanya ada kami dan beberapa pengunjung lain yang duduk berjauhan, menciptakan keheningan yang tak biasa, seolah ada sesuatu yang hilang dari tempat ini. Perasaan tak nyaman mulai menyelimutiku, seperti ada sesuatu yang mengganjal di udara. Keheningan yang mencekam itu tiba-tiba dipecah oleh jeritan Tia. Pocong, refleks, semua pandangan kami, yang tadinya terfokus pada obrolan, sontak tertuju ke arah yang ditunjuk Tia, yaitu jendela besar di dekat pintu masuk kafe. Namun nihil, tidak ada apa-apa di sana. Hanya ada jalanan yang sepi dan pepohonan yang bergoyang pelan ditiup angin malam. Astaga, Tia. Jangan bercanda deh, bikin kaget aja, sungut Bima, suaranya sedikit meninggi karena terkejut. Tia hanya terkekeh pelan, menyembunyikan wajahnya di balik tangannya. Maaf teman-teman, aku cuma bercanda. Tapi serius deh, tempat ini kok jadi kayak kuburan gini, sepi banget, bikin merinding aja. Meskipun dia berkata begitu, ada nada tegang dalam suaranya yang tidak bisa disembunyikan. Kami pun melanjutkan obrolan, kali ini topiknya beralih ke film-film horor yang baru rilis, mencoba mencairkan suasana yang kian dingin. Kami membahas adegan paling menyeramkan, plot twist yang tak terduga, dan bagaimana film-film tersebut berhasil membuat kami sulit tidur. Tanpa terasa, malam semakin larut. Jam di pergelangan tanganku menunjukkan pukul 11 malam. Suasana sudah terasa membosankan, obrolan mulai melambat, dan rasa kantuk perlahan menyerang. Aku menatap keluar jendela, merasa hampa. Tiba-tiba, aku teringat ide jahil yang terlintas di pikiranku. Itu apaan tuh? Teriakku dengan suara yang sengaja kubuat kaget, sambil menunjuk ke arah jendela belakang kafe, tempat yang cukup gelap dan jarang diperhatikan. Sontak, Tia dan Bima terperanjat. Bima bahkan sampai meloncat dari kursinya dengan wajah panik, hampir saja menjatuhkan cangkir kopinya. Aku tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi kaget mereka yang begitu lucu. Hahaha, gitu aja kaget. Dasar penakut, ejekku, menertawakan mereka dengan sekuat tenaga, merasa puas karena berhasil menjahili teman-teman. Namun,
Tawa bahaku tiba-tiba terhenti, seolah ada tangan tak kasat mata yang membekap mulutku. Pandanganku yang semula iseng menunjuk keluar jendela, kini benar-benar terpaku pada apa yang kulihat. Sebuah kain putih yang panjang dan usang, terlihat sangat jelas meskipun dalam kegelapan, seolah tergantung dari sebuah pohon tinggi di luar kafe. Pohon itu adalah beringin tua yang sangat besar dan rindang, akarnya menjalar kemana-mana, dan memang terlihat jelas dari tempat dudukku. Mataku sontak mengikuti kain putih itu yang melambai-lambai pelan ditiup angin malam di pinggir jalan. Dan di sanalah, di batang pohon yang gelap, sebuah sosok dengan baju putih dan rambut panjang yang tergerai, mulai merangkak naik ke atas pohon itu. Jelas sekali, itu adalah sosok wanita, namun cara dia bergerak sungguh tak wajar. Dia merangkak mundur, dengan kepala terbalik dan rambutnya yang panjang menjuntai ke bawah, seolah menentang gravitasi. Gerakannya pelan namun pasti, hingga perlahan menghilang di antara dedaunan lebat pohon beringin yang gelap. Aku terdiam 1000 bahasa, napas tertahan di tenggorokan. Jantungku berdebar kencang, memompa darah dengan liar. Teman-temanku, yang melihatku membeku dan pucat pasi, mulai bertanya-tanya. "Za, kenapa? Kok diam aja? Kamu beneran lihat apa?" desak Tia, suaranya mulai terdengar khawatir. Aku berusaha menguasai diri, menelan ludah yang terasa pahit. Dengan tangan gemetar, aku menunjuk ke arah pohon. "Itu, tadi aku lihat ada kuntilanak merangkak di pohon itu," seruku, suaraku nyaris seperti bisikan. Tia dan Bima saling pandang, lalu mendengus, lalu tertawarnya. "Ah, kamu ini ngaco aja, Za. Pasti masih kesal karena kita kaget tadi, kan? Mau balas dendam ya?" ejek Bima, mencoba menepuk bahuku. Mereka masih menganggapku berbohong, menganggap kejadian ini hanyalah balasan dari kejahilanku. Namun, aku tahu, apa yang kulihat tadi bukanlah sebuah lelucon. Perasaanku mulai tidak enak. Candaan teman-temanku yang menertawaiku justru membuat bulu kuduku berdiri, seolah ada hembusan napas dingin yang mengelilingi kami. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya sugesti, dampak dari ketakutanku sendiri. Namun, di tengah tawa hambar dan ejekan mereka, tiba-tiba terdengar suara lain. Sebuah tawa. Bukan tawa manusia, bukan tawa renyah Tia atau tawa mengejek Bima. Ini adalah tawa cekikikan yang melengking, tipis namun tajam, seolah berasal dari jarak yang sangat jauh namun sekaligus terasa begitu dekat. Suara itu bergetar di udara, menusuk telinga kami, dan membuat seluruh sarafku menegang. Seketika, tawa teman-temanku terhenti, terpotong begitu saja oleh suara mengerikan itu. Kami semua terdiam, membeku di kursi masing-masing, saling pandang dengan mata membelalak penuh kengerian. Aku bisa merasakan napas tertahan di tenggorokan mereka. Kami mencoba mendengarkan dengan saksama, menahan napas agar tidak ada suara lain yang mengganggu. Dan ya, suara tawa itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, lebih dekat, seolah mendekat ke arah kami dari balik gelapnya malam. Suara itu seakan menari-nari di sekitar kafe yang sepi, mengelilingi kami dengan nada-nada mengerikan yang membuat setiap helai rambut di tubuhku berdiri tegak. Dalam sekejap, bulu kuduk kami semua merinding serempak. Raut wajah Tia dan Bima berubah pucat pasi, seperti kertas putih yang tak berdarah. Ketakutan yang kurasakan kini juga terpancar jelas di mata mereka, bahkan Bima, yang biasanya paling berani, terlihat gemetar. "Suara apaan itu, Za?" bisik Tia, suaranya bergetar hebat, nyaris tak terdengar. Ia mencengkeram lengan Bima erat-erat, seolah mencari perlindungan. Tak ada lagi tawa atau ejekan. Semua temanku kini percaya, bahkan lebih dari percaya. Ketakutan itu nyata, dan itu bukan lagi lelucon. Kami semua merasakan kehadiran yang tak kasat mata itu, yang kini menguasai atmosfer kafe. Tanpa pikir panjang, kami bergegas bangkit dari kursi, hampir saja menjatuhkan meja. Rio, pemilik kafe, yang sedang sibuk di balik konter, tanpa heran melihat kami yang panik. Aku tidak sempat menjelaskan apa-apa, hanya menyeret teman-temanku untuk segera pergi. Aku memaksa mereka semua untuk naik ke mobilku, sebuah sedan tua yang setia menemaniku sejak awal kuliah. Di dalam mobil, suasana tegang terasa begitu pekat. Tia dan Bima duduk di kursi belakang, saling berpegangan tangan, mulut mereka komat-kamit berdoa tanpa henti. Setelah semua temanku masuk dan duduk dengan tegang, aku menyalakan mesin mobil dengan tangan gemetar. Mesin itu meraung sebentar sebelum akhirnya hidup. Aku langsung tancap gas, meninggalkan kafe Aksara yang tiba-tiba terasa begitu mencekam dan seolah enggan melepaskan kami dari cengkeraman kegelapan malam itu. Semakin jauh dari kafe,
Perasaanku berangsur membaik, meskipun detak jantungku masih berpacu kencang, seolah baru saja menyelesaikan maraton. Aku melirik ke kaca spion, melihat Tia dan Bima di kursi belakang. Wajah mereka masih pucat, bibir mereka tak henti-hentinya komat kamit berdoa, seolah mantra itu satu-satunya pelindung mereka dari ancaman tak kasat mata yang baru saja kami tinggalkan. Aku menginjak pedal gas lebih dalam, ingin segera menjauh dari arum kembang yang dingin dan mencekam malam itu. Pikiranku kalut, tak tahu harus kemana, hanya ingin segera sampai di tempat yang aman. Akhirnya, aku memutuskan untuk mengambil jalan pintas yang sering kami lewati, Jalan Cendana. Sebuah jalan yang terkenal sepi, minim penerangan, dan diselimuti cerita-cerita seram di malam hari. Jalan ini adalah pilihan terburuk, tapi saat itu, naluriku hanya ingin cepat sampai tujuan. Mobilku mulai memasuki Jalan Cendana. Benar saja, jalan ini sangat sepi, sunyi senyap, hanya diterangi oleh sorot lampu mobil kami yang membelah kegelapan pekat. Pepohonan tinggi dan rindang di sisi kiri dan kanan jalan seolah membentuk terowongan gelap yang menelan kami, menciptakan lorong tanpa ujung yang terasa menyesakan. Kabut tipis mulai menyelimuti, menambah kesan misterius pada suasana malam. Udara di dalam mobil terasa dingin, padahal AC tidak terlalu kencang. Ketegangan kembali menyelimuti kami, seperti selimut tak kasat mata yang berat. Saat aku membelokkan mobil di sebuah tikungan tajam yang sedikit menanjak, dari cahaya lampu mobilku yang menyorot ke depan, kulihat. Aku mendadak menginjak rem sekuat tenaga, kakiku menekan pedal hingga lantai mobil bergetar. Ban mobil berdecit keras, memecah keheningan malam yang pekat. Di depan mobilku, tepat di tengah jalan, seorang wanita berbaju putih menyeberang. Bukan berjalan kaki, tapi seolah melayang, melintas begitu cepat, hanya dalam sepersekian detik. Wajahnya terlihat begitu hancur, dengan mata kosong yang menghitam, kulit pucat pasi, dan rambut acak-acakan yang sebagian menutupi wajahnya. Sosok itu melintas di depan kami dengan kecepatan yang tidak wajar, seolah dia tidak menyentuh tanah. Sesaat setelah mobil berhenti mendadak, aku mencoba melihat lagi ke depan, memicingkan mata menembus kegelapan dan kabut. Namun, tidak ada siapapun di depanku. Jalanan kembali kosong dan sunyi. Jantungku berdebar tak karuan, nyaris meloncat dari tempatnya. Untungnya, aku berhasil mengontrol mobilku agar tidak oleng dan tetap di jalurnya, meskipun tubuhku bergetar hebat. Namun, belum sempat aku menarik napas lega, sesuatu jatuh di atas atap mobil kami dengan suara gedebuk yang begitu keras, mengguncang seluruh bodi mobil. Suaranya bergema di kesunyian malam, membuat kami semua terdiam dan membeku di tempat, dengan napas tertahan. Tia dan Bima di belakang menjerit tertahan, suara mereka tertelan oleh ketakutan. Spontan, tanpa berpikir, aku langsung menancap gas lagi, panik, berusaha melarikan diri dari apapun yang ada di atas kami. Dan tiba-tiba, sesuatu kembali jatuh, kali ini tepat di depan kap mobilku. Sebuah badan. Dalam sepersekian detik, aku melihatnya dengan jelas melalui cahaya lampu depan mobil. Sebuah tubuh berwarna putih, tampak pucat dan kaku, namun hanya beberapa detik saja. Sosok itu pun menghilang, lenyap begitu saja seperti kabut yang tertiup angin, seolah tidak pernah ada. Aku merasakan dingin menusuk hingga ke tulang. Tanpa pikir panjang, aku segera menancap gas meninggalkan Jalan Cendana itu, melesat bagai anak panah yang terlepas dari busurnya, tak peduli berapa kecepatan yang kutempuh. Yang ada di pikiranku hanyalah menjauh, sejauh mungkin dari jalanan terkutuk itu. Malam itu, setelah melewati rentetan kejadian yang menguras adrenalin dan mental, kami memutuskan untuk menginap di rumah Bima. Tak ada yang bisa tidur nyenyak. Meskipun tubuh kami lelah dan mata kami perih karena kantuk, pikiran kami terus berputar, mengulang kembali setiap adegan mengerikan yang baru saja kami alami. Sepanjang malam, kami bergantian menceritakan ulang setiap detail kejadian, seolah ingin memastikan bahwa semua itu nyata dan bukan hanya mimpi buruk kolektif. Setiap kali salah satu dari kami berbicara, yang lain akan mengangguk, membenarkan, dan menambahkan detail kecil yang mungkin terlewat. Kami butuh memvalidasi ketakutan kami satu sama lain. Esok harinya, dengan wajah yang masih pucat, mata bengkak karena kurang tidur, dan lingkaran hitam di bawah mata, kami memutuskan untuk kembali ke Cafe Aksara. Bukan untuk nongkrong dan bercanda seperti biasa, melainkan untuk menceritakan apa yang kami alami kepada Rio, sang pemilik kafe, dan juga beberapa karyawan yang ada di sana. Kami merasa perlu untuk berbagi, mungkin saja Rio memiliki penjelasan atau setidaknya bisa memahami kengerian yang kami rasakan. Rio, yang biasanya riang, ceria, dan penuh semangat, hanya bisa terdiam mendengar cerita kami. Ia terlihat bingung dan tidak tahu harus berkata apa,
Raut wajahnya berubah menjadi tegang saat kami menceritakan sosok di pohon dan kejadian di Jalan Cendana. Matanya sesekali melirik ke arah jendela yang menghadap ke beringin tua, seolah memastikan. Jangan sompral, Za, Tia, Bim. Mungkin kalian cuma salah lihat, atau kecapean, katanya lirih, mencoba mencari alasan logis, meskipun raut wajahnya menunjukkan keraguan yang mendalam. Ia mengusap tengkuknya, sebuah kebiasaan saat ia sedang cemas. Namun, di tengah kebingungan Rio, seorang satpam yang sudah lama bekerja di area tersebut, Pak Joni, angkat bicara. Pak Joni adalah sosok tua yang bijaksana, dengan rambutnya yang mulai memutih dan sorot mata yang teduh. Kafe baru ini memang belum ada acara syukuran atau selamatan, Mas Rio, ujarnya dengan suara pelan namun jelas. Mendengar itu, Rio mengangguk lesu. Wajahnya menunjukkan penyesalan dan pemahaman yang mendalam. Kata-kata Pak Joni seolah membuka tabir yang selama ini tidak disadari oleh Rio. Aku menatap Rio, lalu ke Pak Joni. Aku tak tahu harus bagaimana lagi. Kafe Aksara memang menyeramkan malam itu, lebih dari sekadar sepi atau dingin. Ada aura yang berbeda, aura yang membuat kami ketakutan setengah mati. Tapi terlepas dari kejadian di kafe, aku semakin yakin bahwa makhluk halus itu memang ada. Dan Jalan Cendana, ya, jalan itu memang angker. Sebuah kebenaran yang kini terukir jelas dalam ingatanku karena aku mengalaminya sendiri. Pengalaman itu bukan hanya sekadar cerita dari mulut ke mulut, tapi adalah trauma yang nyata. Sejak malam yang mengerikan itu, ada sesuatu yang berubah secara fundamental dalam diriku. Bukan hanya tidak pernah lagi melewati Jalan Cendana ketika malam hari, apalagi sendirian, tetapi juga ada perasaan aneh yang kadang menghampiriku di waktu-waktu tak terduga. Terkadang, di sudut mataku, aku merasa melihat bayangan putih melintas dengan cepat, sekilas, lalu menghilang. Atau mendengar suara cekikikan samar di telingaku, terutama saat aku sendirian di tempat sepi, seperti saat pulang kuliah melewati gang-gang kecil kampus atau ketika berada di kamar mandi yang sunyi. Aku berusaha meyakinkan diriku bahwa itu hanyalah efek dari trauma malam itu, sisa-sisa ketakutan yang mengendap di alam bawah sadarku. Namun, terkadang, rasa takut itu kembali mencengkeram dengan kuat, membuat bulu kuduku berdiri dan jantungku berdebar tak karuan. Rasa penasaran bercampur dengan ketakutan mendorongku untuk mencari tahu lebih banyak tentang sejarah kedua tempat itu, Jalan Cendana dan area tempat Kafe Aksara berdiri. Aku mulai bertanya kepada beberapa warga senior di Arum Kembang, terutama mereka yang sudah tinggal lama di kota itu dan dikenal sering tahu cerita-cerita lama. Dari obrolan dengan mereka, aku menemukan sebuah fakta yang membuatku merinding dan semakin menguatkan keyakinanku akan keberadaan makhluk tak kasat mata. Konon, di masa lalu, di area yang kini ditempati Kafe Aksara, berdiri sebuah rumah sakit tua yang terbengkalai. Rumah sakit itu memiliki reputasi buruk, sering terjadi kematian misterius, dan banyak pasien yang meninggal di sana karena wabah penyakit yang tak teridentifikasi. Setelah rumah sakit itu ditutup, bangunan itu dibiarkan kosong selama bertahun-tahun sebelum akhirnya dirobohkan untuk pembangunan Kafe Aksara. Sementara itu, Jalan Cendana memiliki sejarah yang lebih tua dan kelam. Dulunya, jalan itu adalah jalur utama menuju pemakaman kuno yang sudah tidak terpakai, tempat peristirahatan terakhir bagi banyak arwah yang meninggal secara tragis atau tak wajar. Banyak kisah seram yang beredar tentang penampakan di kedua tempat tersebut, mulai dari sosok bayangan hingga suara tangisan dan tawa misterius. Beberapa tetua bahkan mengatakan bahwa jiwa-jiwa yang terperangkap di sana akan sering menampakkan diri jika ada gangguan atau pembukaan energi baru di wilayah mereka, seperti pembangunan kafe di atas tanah bekas rumah sakit. Mereka percaya bahwa pembangunan itu telah membangunkan entitas-entitas yang telah lama tertidur. Kini, aku mengerti mengapa Rio tidak bisa berkata banyak malam itu. Mungkin jauh di lubuk hatinya, dia juga merasakan atau mendengar hal-hal yang tidak biasa, atau setidaknya, dia sudah pernah mendengar cerita-cerita tentang masa lalu lokasi kafenya. Kejadian malam itu bukan hanya sekadar penampakan atau kebetulan semata, melainkan sebuah peringatan. Peringatan bahwa ada dunia lain yang hidup berdampingan dengan kita, sebuah dimensi yang tidak terlihat namun bisa dirasakan. Dan terkadang, batas antara kedua dunia itu bisa menjadi sangat tipis, nyaris tak terlihat. Aku hanya berharap, Rio segera mengadakan acara syukuran atau selamatan untuk Kafe Aksara, agar tidak ada lagi kejadian mengerikan yang menimpa pengunjung atau karyawannya. Dan untuk diriku, pelajaran terbesar adalah, jangan pernah meremehkan apa yang tidak bisa kita lihat, karena terkadang, mereka memang ada di sekitar kita, menunggu di balik bayangan. Itu tadi kisah Reza dalam Bayangan Putih di Arum Kembang. Sebuah pengalaman yang pastinya bikin kita merinding dan semakin yakin bahwa ada banyak hal di dunia ini yang masih jadi misteri. Bagaimana menurutmu?
Apa kamu pernah mengalami kejadian serupa di kotamu? Bagikan ceritamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka. Subscribe ke channel Cerita Bayangan Malam untuk kisah-kisah menyeramkan lainnya, dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan setiap episode baru dari kami. Sampai jumpa di bayangan malam berikutnya.